Dan sejak saat itu Pak Oto udah nggak pernah lagi pulang ke rumah. Nggak pernah. Nggak ada yang tahu kemana perginya Pak Oto. Dan setelah dikonfirmasi ke pusat juga ya, ternyata nggak ada agenda rapat dari pusat apa di hari itu, nggak ada, di pagi itu nggak ada. Nah dari sinilah orang-orang sadar kalau Oto Iskandar Dinata diculik. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan menceritakan satu kisah sejarah tentang tokoh pahlawan dari bangsa kita Indonesia yang udah jadi request dari wawa-wawa di sosial mediaku. Kalian pasti sudah tidak asing kali sama wajahnya karena potret dirinya ini memang terpampang jelas di lembar uang kertas Rp20.000. Betul, dia adalah Oto Iskandar Dinata. Aku yakin kalian semua pasti sering sekali mendengar nama Pak Oto, seorang pahlawan yang terkenal dengan julukan si Jalak Harupat atau ayam jantan yang berani. Tapi mungkin banyak juga dari kita yang belum tahu nih gimana keseluruhan kisah hidupnya Pak Oto. Waktu aku ngeriset kisah ini, aku sendiri juga nemuin banyak sekali fakta baru yang belum aku tahu sebelumnya. Contoh aja nih ya, ternyata selain seorang pejuang kemerdekaan nih Pak Oto ini juga berprofesi sebagai guru loh. Dan selain itu, aku juga baru tahu kalau Pak Oto ini meninggal hanya selang 4 bulan setelah Indonesia merdeka. Dan yang paling bikin miris sampai sekarang pun jasadnya Pak Oto tidak pernah ditemukan. Tahu nggak kalian? Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi Oto Iskandar Dinata lahir pada tanggal 31 Maret 1897 di Desa Bojong Soang, Duyuh Kolot, Bandung. Dia ini adalah anak ketiga dari pasangan Raden Haji Ade Rahmat dan juga Siti Hidayah. Pak Oto ini berasal dari keluarga terpandang memang, walaupun tidak dijelaskan detail gimana latar belakangnya. Banyak sekali sumber yang bilang kalau keluarganya Pak Oto Iskandar Dinata ini adalah kalangan priai atau bangsawan Sunda. Nah, karena status sosialnya yang tinggi, sejak kecil Pak Oto ini udah dapat banyak sekali privilege. Salah satunya yaitu bisa sekolah. Perlu diingat pada masa itu Indonesia ini kan masih dijajah sama Belanda ya kan. Dan yang seperti kita tahu dulu tidak semua orang bisa sekolah, Biasanya yang boleh sekolah itu cuma anak-anak dari keluarga terpandang aja. Nah, pada tahun 1904 waktu Pak Oto ini berusia 7 tahun, Pak Oto memulai pendidikannya dengan sekolah di HIS, sekolah dasar di masa kolonial yang memang pakai bahasa Belanda sebagai pengantarnya. Selama di sekolah, Pak Oto ini dikenal pintar sekali dan bisa menguasai berbagai pelajaran dengan gampang, di mana salah satu pelajaran favoritnya Pak Oto adalah ilmu bumi atau geografi. Nah, pas belajar ilmu bumi ini, Pak Oto jadi tahu banyak hal tentang kondisi di bumi Indonesia. Pak Oto kagum kali karena ternyata Indonesia ini luas, seluas-luasnya dan alamnya juga kaya. Kita punya gunung, punya hutan, punya laut, punya tambang dan masih banyak lainnya. Tapi rasa kagum itu dengan cepat langsung berubah menjadi rasa sedih. Kenapa? Karena Pak Oto langsung mikir kalau Indonesia ini memang kaya, kenapa teman-temanku banyak yang bisa sekolah? Gimana mungkin orang-orang yang tinggal di wilayah seluas dan sekaya ini hidupnya malah sengsara? Tapi sebaliknya, kenapa orang-orang kulit putih itu, which is Belanda, hidupnya malah makmur? Mereka itu kan bukan asli orang sini. Langsung mikir kayak gitu Pak Oto. Pertanyaan-pertanyaan itu pun terus mengganggu pikirannya Pak Oto. Dan tanpa dia sadari, dari sinilah jiwa pejuang dalam diri Pak Oto mulai tumbuh. Begitu juga dengan rasa cintanya pada tanah air yang makin hari makin subur ini. Nah, karena rasa cintanya pada tanah air ini mulai bertumbuh sejak belajar ilmu bumi tadi atau belajar geografi tadi, Pak Oto jadi sadar betul betapa pentingnya pendidikan. Ternyata dengan belajar, cara pandang kita jadi makin luas, Makanya Pak Oto pun pengen kali anak-anak pribumi lainnya bisa ngerasain sekolah juga. Nah, demi bisa mewujudkan keinginan itu, Pak Oto pun memantapkan hatinya untuk menjadi guru. Alhasil setelah lulus dari HISWA, Pak Oto ini pun langsung melanjutkan pendidikannya di sekolah keguruan yang ada di Bandung yang bernama Hoger Inlands Quick School atau sekolah guru yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Aku memang nggak nemuin info soal tahun berapa Pak Oto ini mulai masuk di sekolah keguruan tadi, Cuman yang jelas Pak Oto dinyatakan lulus pada tahun 1917 waktu dia umur 20 tahun. Dengan ijazah yang Pak Oto punya, sebenarnya Pak Oto ini udah bisa ngajar, Tapi waktu itu Pak Oto masih belum puas nih, karena beliau pengen sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Makanya dia pun daftarlah ke sekolah keguruan tingkat atas yang ada di Purworejo, Jawa Tengah.
Nah, di salah-salah kesibukan sekolahnya, Pak Oto ini sering sekali menyempatkan waktu untuk membaca. Apapun dia baca, buku, iya, majalah, iya, koran, iya, pokoknya semuanya dia baca. Nah, salah satu bacaan favoritnya Pak Oto adalah koran The Express, yang dikelola sama Douwes Dokker. Tadi ingat siapa Douwes Dokker kan? Ingat nggak? Betul. Dia ini adalah orang keturunan Indo-Belanda yang sangat bersimpati sama penderitaan rakyat Indonesia, Sebenarnya nih, koran The Express ini nggak boleh dibaca sama murid-murid sekolahnya Pak Oto. Alasannya karena koran itu sering sekali mengkritik dan juga mengecam pemerintah Belanda, Tapi Pak Oto cuek aja di situ, dia tetap tuh ngebaca koran-koran di Express sembunyi-sembunyi, dan justru dari koran itu juga lah Pak Oto jadi lebih tahu tentang betapa bobroknya pemerintah Belanda waktu itu. Dimana Pak Oto ini jadi tahu kalau Belanda ini sengaja merancang sistem untuk bikin rakyat pribumi itu sengsara, salah satunya yaitu dengan membatasi akses pendidikan. Hal inilah yang makin ngebakar lagi semangatnya Pak Oto untuk menjadi guru, Akhirnya singkatnya di tahun 1920 Pak Oto akhirnya lulus dari sekolah keguruan yang kedua ini. Nah, lalu dia dapat tugas ngajar di sekolah dasar HIS yang ada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, habis itu Pak Oto sempat juga dipindahkan beberapa kali ke berbagai kota, tapi kemanapun Pak Oto itu ngajar, tidak ada yang pernah berubah. Nggak ada yang pernah berubah sama sekali dari dirinya. Dia selalu menyebarkan semangat kebangsaan dan juga cinta tanah air kepada semua murid-muridnya. Nah, pada tahun 1924 waktu Pak Oto sudah berusia 27 tahun, dia dapat tugas tuh untuk ngajar di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, di saat yang sama, berbagai partai politik dan juga organisasi nasional juga udah mulai bermunculan tuh, di sana. Salah satunya yaitu Partai Sarekat Islam atau SI. Nah, munculnya partai politik dan juga organisasi nasional ini, disebabkan oleh semangat persatuan dan juga perjuangan yang mulai membara juga nih di kalangan rakyat Indonesia. Akhirnya, Pak Oto pun memutuskan untuk memperluas lagi medan juangnya, Selain dengan jalur pendidikan di ruang kelas, Pak Oto ini juga selalu pengen hadir di tengah masyarakat lewat organisasi-organisasi pergerakan itu. Dan keputusan ini menandai babak baru dalam perjuangan seorang Oto Iskandar Dinata. Nah, jadi pada tahun 1925 waktu Pak Oto sudah berusia 28 tahun, Pak Oto memutuskan untuk gabung sama organisasi Budi Utomo. Organisasi yang memang berisi kaum-kaum terpelajar pribumi yang berfokus pada pendidikan dan juga kebangkitan kesadaran bangsa. Dan by the way, selama gabung sama Budi Utomo ini, Pak Oto ini juga masih tinggal dan juga masih ngajar di Pekalongan, kan terakhir ngajar di Pekalongan kan. Nah, bersama Budi Utomo, Pak Oto ini makin kritis lagi dalam menyuarakan nasib-nasib para rakyat. Sampai akhirnya Pak Oto pun terpilih mewakili Budi Utomo menjadi anggota Gementerat atau anggota Dewa Pekalongan. Ini semacam DPRD tingkat kota gitu loh, masuk di sana wakilnya. Nah, di lembaga ini Pak Oto nggak mau menyia-nyiakan kesempatannya. Dengan lantang Pak Oto selalu menyerukan berbagai masalah di masyarakat. Bahkan juga pernah di satu momen nih, Pak Oto tidak segan-segan mengecam Residen Pekalongan, which is pejabat Belanda yang posisinya memang lebih tinggi dari Bupati Pekalongan waktu itu. Pak Oto bilang, sekarang rakyat lagi menderita tapi kok malah diam aja. Kulihat juga masih banyak loh kasus-kasus yang belum selesai. Soal upah buruh gimana? Soal pajak di sana gimana? Kok ini memang nggak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, digitukanlah sama si Pak Oto. Karena kritik pedas dari Pak Oto ini jelas langsung bikin Residen Pekalongan ngamuk. Berani-beraninya orang pribumi ngelawan aku. Ini orang Belanda yang ngomongnya. Berani-beraninya dia ngelawan aku. Nggak terima aku laporin ke pusat kata gitu. Nah, sejak saat itu pemerintah kolonial Belanda pun akhirnya memusatkan perhatian mereka ke Pak Oto. Pak Oto diawasi betul-betulan, dia diawasi secara khusus sama Dinas Intelijen Politik Hindia Belanda waktu itu. Dan selain itu ada juga rumor yang bilang kalau Pak Oto ini masuk dalam daftar orang yang mau dibuang ke Bovendigul, Papua. Ini adalah tempat pembuangan para aktivis yang dianggap berbahaya kali bagi pemerintah kolonial Belanda. Bung Hatta juga pernah di situ, Amir Syarifuddin, Sayuti Malik dan lain-lain pernah. Nah, ngelihat ancaman itu nggak takut sama sekali Pak Oto. Dia tetap bersikap tegas dan juga bersikap kritis seperti biasanya, Nah, keberanian inilah yang membuat Pak Oto dijuluki sebagai si Jalak Harupat, yang berarti ayam jantan yang pemberani. Nah, untuk membungkam kritik dari si Jalak Harupat ini, which is Pak Oto, di tahun 1928, pemerintah Belanda ngeluarin surat pemindahan tugas untuk Pak Oto. Jadi waktu itu Pak Oto yang masih jadi guru di Pekalongan, dipindahkan ke Batavia, ke Jakarta. Sedihlah Pak Oto di situ kan, karena beliau harus meninggalkan masyarakat Pekalongan yang memang sudah akrab sekali sama dia. Lalu untuk menghibur dirinya sendiri, Pak Oto meyakini mereka semua bahwa perjuangan bisa dilakukan dari mana saja katanya. Nah, adalah tuh kan akhirnya setelah dipindahkan ke Batavia, ke Jakarta, di sela-sela kesibukannya
mengajar, Pak Oto memutuskan untuk gabung lagi sama organisasi Paguyuban Pasundan atau organisasi sosial yang berisi orang-orang Sunda yang memang tinggal di Batavia dan juga sekitarnya. Ada organisasi di situ. Nah, tadinya Pak Oto ini gabung sebagai anggota biasa aja, tapi setelah ngelihat kegigihan beliau, kesungguhannya, ketegasannya dan juga kemampuan bicaranya yang sangat luar biasa, Pak Oto pun langsung terpilih menjadi salah satu pengurus besar dari Paguyuban Pasundan ini, Bersama dengan Paguyuban ini, Pak Oto terlibat dalam banyak sekali kegiatan sosial. Mereka ngebangun sekolah buat ngasih akses pendidikan ke anak-anak pribumi. Mereka bikin bank Pasundan juga yang nyediain pinjaman modal untuk para perintis UMKM lah istilahnya. Mereka juga bikin koperasi rakyat dan masih banyak lagi yang mereka buka. Nah, keberhasilan program-program inilah yang bikin Pak Oto Iskandar Dinata pun populer lagi di kalangan masyarakat dan juga kalangan anggota Paguyuban lainnya. Alhasil di tahun 1930 waktu Pak Oto ini sudah berusia 33 tahun, Oto Iskandar Dinata terpilih mewakili Paguyuban Pasundan untuk jadi anggota Volksrat, Jadi tadi kalau misalnya Gementeran itu semacam DPRD kota nih, ya Volksrat ini tuh udah semacam DPR RI gitu lah, lembaga legislatif yang berpusat di era kolonial lah, kayak gitulah. Di sini tugasnya Pak Oto kurang lebih juga sama seperti kemarin, jadi anggota Dewan Kota Pekalongan, tapi cakupannya memang lebih besar, karena langsung terhubung ke pemerintah pusat, ya kan. Nah, selama bergabung jadi anggota Volksrat ini, Pak Oto tetap menjadi dirinya yang dulu. Beliau tetap tajam, berani dan juga kritis. Pak Oto nggak ada ragu sama sekali untuk mengkritisi kinerja pemerintah Belanda, Dia juga makin jeli lagi dalam memperhatikan berbagai masalah di masyarakat, lalu juga menyuarakannya di sidang-sidang Volksrat. Di mana topik yang paling sering sekali Pak Oto kritisi adalah soal kemiskinan, soal kesengsaraan dan juga hak kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Di hadapan jajaran pemerintah Belanda nih, Pak Oto pernah bilang kayak gini. Mengenai kemerdekaan Indonesia, hanya ada dua opsi yang bisa kalian pilih. Pertama, kalian semua memberikan kemerdekaan secara sukarela dan pergi dari Indonesia. Atau yang kedua, kalau kalian nggak mau pergi, kalian akan diusir pakai kekerasan sama bangsa ini sendiri. Kata Pak Oto. Wah, sikap Pak Oto yang berani itulah yang bikin pemerintah Belanda geram lagi. Bahkan waktu Pak Oto lagi pidato tuh, di tengah-tengah pidato, lagi sidang pidato ini, orang-orang Belanda itu sengaja nutupin kedua telinganya pakai tangannya tuh, gini-gini sama mereka. Seolah-olah nunjukin kalau mereka nggak sudi dengar pidatonya Pak Oto. Ada juga di antara mereka yang sengaja mukul-mukul meja tuh, pakai palu, dipukul-pukulnya kayak gitu biar Pak Oto tuh berhenti ngomong. Macam dejavu aku nih, memang kayak pernah terjadi di mana gitu. Ya udahlah, lanjut. Sampai gitu kan. Nah, terus setelah bertahun-tahun berjuang di sidang-sidangnya Volksrat, pada tahun 1939 Pak Oto dengar kabar lah kalau Perang Dunia Kedua pecah di Eropa, ya kan. Belanda jadi salah satu negara yang kena imbasnya, di mana posisinya Belanda makin terhimpit lagi karena diserang sama Jerman Nazi. Nah, waktu itu Pak Oto ini belum tahu nih apa dampak Perang Dunia Kedua untuk Indonesia, belum tahu. Tapi Pak Oto menduga kalau Belanda sampai kalah di perang ini, ya kan, Perang Dunia ini, besar kemungkinan Belanda pasti bakal pergi dari Indonesia. Dan betul rupanya kan, seperti yang kita tahu semua, setelah pangkalan militer Pearl Harbor itu diserang sama si Jepang pada tanggal 7 Desember 1941, pasukan sekutu pun resmi menyerah. Belanda kan bagian dari sekutu, ya kan, otomatis Belanda juga kalah. Lalu sesuai dengan dugaannya, Belanda pun langsung menarik diri dari wilayah jajahannya, termasuk Indonesia. Dan sesaat kemudian gantian tuh Jepang yang datang ke Indonesia, ya kan. Nah, lagi-lagi Pak Oto juga belum tahu apa yang mau diperbuat sama Jepang waktu datang ke Indonesia tuh. Awalnya belum tahu sama sekali. Tapi waktu itu Pak Oto yakin kalau ini tuh adalah salah satu tahapan yang akan ngebawa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Semangat perjuangannya Pak Oto pun makin membara-bara lagi, Padahal waktu itu nih, saking gonjang-ganjingnya kondisi Perang Dunia Kedua, banyak kali tokoh politik yang ngungsi ke negara-negara yang lebih aman waktu itu. Banyak. Pak Oto juga sempat ditawarin, udah Pak, ngungsi aja Pak. Tapi tawaran itu langsung ditolak sama beliau. Pak Oto bilang, aku mencintai tanah airku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan tanah airku. Gitu. Udahlah, akhirnya Pak Oto pun tetap stay di Indonesia sambil terus memantau pergerakan Jepang yang baru aja datang ini.
Nah, pas Jepang datang ke Indonesia di tahun 1942, Jepang kan nge-branding diri mereka sebagai, kami saudara tua kalian yang akan memberikan kemerdekaan buat Indonesia, ya kan. Jepang juga waktu itu melakukan banyak sekali cara untuk bisa menarik perhatiannya rakyat Indonesia waktu itu. Mereka ngebolehin bendera merah putih berkibar di mana-mana, mereka ngizinin itu lagu Indonesia Raya dikumandangkan atau dinyanyikan, dan juga mereka ngebentuk badan-badan berbasis militer untuk memperkuat posisi Indonesia, macam PETA, pasukan pembela tanah air tuh, Heiho dibangun sama mereka, Senendan dibangun sama mereka, dan lain-lain. Nah, dibentuknya gerakan-gerakan militer itu disambut baik sama Pak Otto, karena Pak Otto yakin kali kalau ini akan menjadi modal besar yang mereka butuhkan setelah mereka merdeka nanti. Harapannya Pak Otto dan juga masyarakat Indonesia, pastinya Jepang akan nepatin janjinya untuk kasih kemerdekaan ke Indonesia, ya kan. Itu kan harapan mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kelihatan nih kalau Jepang juga datang buat ngejajah Indonesia. Malah lebih sadis lagi Jepang dibanding Belanda kan katanya. Nah, sampai akhirnya di tahun 1944 kondisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua mulai terpojok. Nah, untuk menghimpun kekuatan dan juga simpati rakyat Indonesia, Jepang muncul lagi sebagai pahlawan kesiangan tuh, seolah-olah mereka ini mau nepatin janjinya gitulah kan untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Jepang pun akhirnya menginisiasi pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, ya kan. Dibangunnya itu BPUPKI. Nah, dari total 62 anggota yang masuk ke BPUPKI itu, Pak Otto adalah salah satunya, Nah, tugas utama BPUPKI waktu itu adalah merumuskan hal-hal penting yang dibutuhkan untuk merdeka itu. Nah, setelah tugas itu selesai, barulah BPUPKI ini dibubarkan di tanggal 7 Agustus 1945. Lalu di tanggal yang sama dibentuk lagi nih, badan baru namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Nah, di sini Bung Karno sendiri, yang nunjuk Pak Otto untuk ikut menjadi anggota PPKI. Udah pokoknya lagi mau siap-siap nyiapin kemerdekaan nih. Nah, pas lagi sibuk-sibuknya nyiapin kemerdekaan ini, di saat yang sama kondisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua makin terdesak lagi. Dan akhirnya setelah dua kota besar mereka, Hiroshima Nagasaki, itu luluh lantak akibat serangan bom atom dari sekutu, ya kan, Jepang pun ngalah atau nyerah lagi tuh. Di sini Jepang udah nggak punya hak lagi terhadap semua wilayah jajahan termasuk Indonesia. Nah, memanfaatkan kesempatan itu, Indonesia pun langsung gerak cepat, langsung memproklamasikan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ini adalah cita-cita besar yang selama ini Pak Otto idam-idamkan, Tentu juga setelah Indonesia betulan merdeka, Pak Otto ini berharap dia bisa berkontribusi lebih banyak lagi lah, ya kan, dalam membangun bangsa ini. Tapi sayang seribu sayang, Pak Otto ternyata tidak punya banyak waktu, untuk menikmati kemerdekaan. Karena hanya selang beberapa bulan kemudian, sebuah peristiwa tidak terduga tiba-tiba terjadi dan merenggut hidupnya Pak Otto Iskandar-Dinata. Kejadian apa itu? Kita masuk ke akhir hidupnya. Nah, jadi ceritanya setelah Indonesia itu merdeka, Presiden Indonesia yang pertama yaitu Soekarno langsung membentuk kabinet yang pertama, ya kan. Nah, dalam susunan kabinet itu, Pak Otto langsung ditunjuk jadi Menteri Negara. Menteri Negara. Apa tugas Pak Otto, Nadia? Kok dari namanya kelihatan belum spesifik tugas yang ngurusin apa? Cuman Menteri Negara, ya kan? Memang iya, Ini coba ya kalian bayangin suasana Indonesia beberapa hari setelah merdeka. Itu ya pasti belum ada sistem yang jelas, belum ada struktur birokrasi, dan juga belum ada pembagian tugas pemerintah yang terorganisir. Baru aja merdeka. Nah, di situasi itu semuanya memang betul-betul dimulai dari nol gitu loh, Alhasil menteri-menteri yang dibentuk nih ya juga belum banyak. Bahkan secara garis besar, cuman ada 2 pembagian kerja di kementerian waktu itu. Kabinet pertama kali itu, Pertama Menteri Utama, yang kedua Menteri Negara. Nah, yang dimaksud dengan Menteri Utama itu adalah menteri-menteri pokok, macam Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan Menteri Negara, Menteri Pak Otto ini diibaratkan macam menteri serbaguna lah gitu, yang bisa membantu presiden di bidang apapun yang memang belum ada kementerian khususnya maksudnya. Nah, karena cakupan kerjanya lebih fleksibel, Pak Otto ya jadi bisa masuk ke bidang manapun, ya kan. Salah satunya yaitu ngehandle pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Cikal bakal apa? Cikal bakal Tentara Nasional Republik Indonesia atau TNI. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia kan belum punya kekuatan militer sendiri, ya kan. Waktu itu yang ada yang cuma laskar-laskar rakyat aja, dan juga ada organisasi militer peninggalan Jepang sama Belanda. Macam PETA, Heiho, KNIL, dan lain-lain, kan itu bentukan mereka. Nah, Pak Otto pengen menyatukan mereka semua ke dalam satu wadah yang sama, yaitu tadi itulah BKR, Badan Keamanan Rakyat.
Tapi usaha untuk menyatukan mereka ini nggak gampang pastinya, Wak. Masing-masing gerakan, laskar, dan organisasi itu dulunya dibentuk dengan tujuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Kalau mereka ini mau dilebur jadi satu, otomatis mereka ini ngebawa visi misi yang berbeda-beda juga ya kan. Nah akhirnya untuk menyatukan pandangan mereka supaya nggak kepecah-pecah nih, Pak Otto pun langsung berdiplomasi satu persatu sama mereka, Wak. Satu persatu itu disamperin sama Pak Otto, berdiskusi dan apa segala macam. Nah pas Pak Otto ini lagi ngurusin pembentukan BKR itu, pasukan Belanda datang lagi rupanya buat ngejajah. Seperti yang kita tahu awalnya kan Belanda ini macam memang dia nggak terima kan kemerdekaan Indonesia kan, Wak. Mereka masih nganggap kalau Indonesia ini masih wilayah kekuasaan aku gitu. Tapi kondisi itu udah jelas beda. Setelah proklamasi kemerdekaan, Wak, rakyat Indonesia nggak mau lagi jatuh ke tangannya penjajah, nggak mau kami. Makanya pas Belanda datang dan rakyat Indonesia langsung nyerang mereka, sampai kan pasukan Belanda juga kalah berkali-kali tuh. Kekalahan itulah yang bikin Belanda sadar, aduh rakyat Indonesia udah mulai solid ini. Kita nggak bisa nyerang mereka dengan modal senjata aja. Kita harus bikin mereka terpecah belah dari dalam. Gimana caranya? Yaitu dengan menyebar fitnah ke tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia biar kiprah mereka tidak dipercaya sama rakyat sendiri. Salah satu tokoh yang kena fitnahnya adalah Pak Otto. Entah awalnya dari mana nih, Wak, ya, pada saat itu tiba-tiba tersiarlah rumor kalau Pak Otto Iskandar-Dinata ini merupakan mata-mata Belanda. Tersiar rumor itu. Waktu itu kan Pak Otto lagi sibuk-sibuk nyiapin BKR nih kan, Wak. Di situ orang-orang malah jadi curiga kalau jangan-jangan BKR ini disiapkan bukan untuk memperkuat militer Indonesia, melainkan untuk membantu Belanda yang mau datang ngejajah lagi. Itu kata mereka, Wak. Fitnah itu sebenarnya kayak gitu. Akhirnya mereka yang kemakan sama fitnah ini pun mulai nggak percaya lagi sama Pak Otto. Mereka anggaplah Otto Iskandar-Dinata berkhianat. Pak Otto pun sebenarnya udah tahu kok rumor itu. Beliau tahu soal fitnah itu, tapi cuek aja dan beliau tetap fokus sama tanggung jawabnya. Bahkan Pak Otto pernah bilang ke salah satu kawannya ya, nih ya, kalau memang aku mati karena difitnah, biarlah nggak apa-apa. Asal bangsa ini tetap hidup. Itu kata beliau, Wak. Hari demi hari pun berlalu sampai akhirnya apa yang ditakutkan pun betulan terjadi. Dilansir dari laman Kompas TV, Wak, ya, diceritakan bahwa pada suatu pagi di bulan Desember 1945, rumahnya Pak Otto yang ada di Jakarta, Wak, tiba-tiba kedatangan tamu yang tidak dikenal. Nah, waktu itu Pak Otto ini baru selesai sarapan, Wak. Dia pun langsunglah keluar ya kan menyambut tamunya yang baru datang itu. Nah, tamunya bilang, "Bapak, mohon segera siap-siap karena ada panggilan rapat dari pusat. Ini penting, Pak." Tanpa curiga apapun, Wak, Pak Otto langsung masuk, ganti baju dan pergi lagi sama tamunya ini. Dan sejak saat itu Pak Otto udah nggak pernah lagi pulang ke rumah. Nggak pernah. Nggak ada yang tahu kemana perginya Pak Otto. Dan setelah dikonfirmasi ke pusat juga ya, ternyata nggak ada agenda rapat dari pusat. Apa di hari itu nggak ada, di pagi itu nggak ada. Nah, dari sinilah orang-orang sadar kalau Otto Iskandar-Dinata diculik. Kabar penculikan Pak Otto pun dengan cepat langsung tersebar luas. Wah, upaya pencarian beliau pun langsung dilakukan pada saat itu juga. Tapi upaya pencarian Pak Otto ini lumayan terhambat, Wah, karena pada saat itu TNI sama Polri kan belum resmi terbentuk kan, baru mau dibentuk sama Bapak kan. Gerakan militer waktu itu masih didominasi sama laskar-laskar rakyat, Wak, sehingga pemerintah kesulitan juga mengorek informasi tentang rute yang mungkin dilewati sama si penculiknya Pak Otto. Pokoknya pemerintah katanya waktu itu selalu ketinggalan satu langkah dari si penculik, Wak. Katanya Pak Otto ada di lokasi A. Waktu tim mencari sampai sana, Pak Otto ternyata udah pindah lagi ke lokasi B. Waktu nyamperin ke lokasi B, udah pindah ke lokasi C. Kayak gitu. Makanya Pak Otto nggak pernah ketemu, Wak. Nah, sampai akhirnya pada tanggal 20 Desember 1945, Wak, atau 4 bulan setelah kita merdeka, ada laporan dari seorang nelayan yang bilang kalau sewaktu dia lagi pergi melaut di pantai Mauk, Tangerang Selatan, dari jauh dia melihat ada seorang jasad laki-laki yang dipancung dan dibuang ke laut. Tim pencari yakin langsung, Wak, kalau laki-laki yang dimaksud sama nelayan itu Pak Otto. Kenapa? Karena ada beberapa warga sekitarnya nelayan itu, Wak, juga sempat memberikan kesaksian kalau mereka sempat melihat ada rombongan bersenjata yang diyakini membawa Pak Otto menuju ke pesisir Mauk. Tidak lama sebelum laporan nelayan itu muncul. Mereka ceklah langsung ke sana berdasarkan keterangan dari nelayan itu. Waktu sampai sana nggak nemuin apa-apa, Wak. Dan setelah dilakukan pencarian intensif, jasadnya Pak Otto tetap nggak ketemu. Dicari kemana-mana, berhari-hari nggak ketemu. Akhirnya di sini pemerintah pun menetapkan tanggal 20 Desember 1945 itu sebagai hari kematiannya Pak Otto.
Pak Otto meninggal dunia waktu itu di umur 48 tahun, Wak. Dan untuk menghormati perjuangannya Otto Iskandar Dinata, 7 tahun kemudian tepatnya di tanggal 20 Desember 1952, pemerintah pun mengadakan pemakaman simbolik untuk Pak Otto, di mana mereka mengubur segenggam pasir dan juga air laut dari pantai Mauk ke dalam sebuah peti. Dan peti itu dikubur di kompleks pemakaman di daerah Lembang, Bandung. Barulah di tanggal 9 November 1973, pemerintah secara resmi menetapkan Pak Otto Iskandar Dinata sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sampai hari ini, Wak, masih ada banyak sekali misteri yang belum terungkap di balik kematian Pak Otto. Pemerintah mereka mencoba menyelidiki siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kejadian ini kan, Wak. Tapi sampai tahun 1958 atau 13 tahun setelah Pak Otto ini meninggal dunia, hanya ada satu pelaku yang diadili. Dia bernama Mujitaba bin Murkam. Katanya dia ini adalah kelompok bersenjata lokal yang bernama Laskar Hitam, Wak. Menurut kesaksiannya, Wak, Laskar Hitam ini memang udah kemakan fitnah soal Pak Otto yang dicurigai sebagai mata-mata Belanda itu. Dan konon dia sama kawan-kawan laskarnya ini sempat juga ngebawa Pak Otto ini ke rumah tahanan Tanah Tinggi, Wak. Tanah Tinggi namanya. Entah di mana lokasinya, tapi mereka nyebut daerah itu tuh Tanah Tinggi. Nah, lalu di rumah tahanan Tanah Tinggi itu Pak Otto sempat lagi dipindahkan ke penjara yang ada di Tangerang sebelum akhirnya dibawa ke pantai Mauk. Barulah di sana nyawanya Pak Otto dihabisi dengan cara ditusuk lehernya pakai belati, Wak. Itu kata yang ditangkap ini. Sebenarnya selain fitnah soal jadi mata-mata Belanda, Wak, Pak Otto ini juga dituduh yang lain-lain, disebut pro Jepang lah, nyeludupin uang lah, gila jabatan dan lain-lain. Tapi toh sampai hari ini semua tuduhan itu tidak ada yang kebukti. Itu pasti orang-orang yang udah kemakan fitnah tuh nyesal kali itu, udah percaya sama fitnah kayak gini. Tapi mau kayak mana, Wak, semua udah terjadi, nggak bisa dirubah lagi. Di sini kita udah terlanjur kehilangan seorang putra emas bangsa Indonesia, si ayam jantan pemberani dari tanah Sunda, Otto Iskandar Dinata. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Otto Iskandar Dinata, seorang putra bangsa yang sejak kecil sudah menunjukkan kecintaan dan juga kepeduliannya kepada tanah air. Dari bangku sekolah dasar loh, Wak, sampai ke panggung politik, Otto Iskandar Dinata tidak pernah lelah memperjuangkan keadilan untuk rakyat Indonesia. Dia berani sekali bersuara dan juga mengecam pejabat kolonial yang suka semena-mena sama kita, ya kan. Otto Iskandar Dinata tidak rela bangsanya dimanfaatkan sama orang lain. Yang ada dari dulu keinginannya Otto Iskandar Dinata adalah kemerdekaan, supaya bangsa Indonesia bisa mandiri dan juga semua rakyatnya bisa sejahtera, ya kan. Kalau Pak Otto tuh masih hidup, Wak, aku yakin kali Pak Otto pasti akan ngelakuin banyak hal untuk membangun bangsa ini pasca kemerdekaan. Tapi sayangnya fitnah yang keji itu udah lebih dulu merenggut nyawanya Pak Otto. Hanya 4 bulan setelah kemerdekaan itu terjadi. Meski sampai hari ini jasadnya belum ditemukan, Wak, tapi warisan yang ditinggalkan Otto Iskandar Dinata, semangatnya, keberaniannya dan juga cintanya pada tanah air akan selalu dikenang. Gimana menurut kalian soal video ini? Apa yang kalian tahu tentang Otto Iskandar Dinata? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.